perkenalkan nama saya Uksan bin Hoir dari kelas Ekonomi Syariah 3A dengan NIM 23821220004. Di sini akan saya sedikit menjelaskan materi tentang makosid syariah dan tingkatannya untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya yaitu melatar belakang dari materi, yaitu makosid syariah adalah suatu konsep fundamental hukum Islam yang berperan sebagai landasan memahami tujuan penetapan syariat. Makosid syariah yaitu bertujuan untuk merujuk pada tujuan syariat yang melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek tersebut yaitu dinamakan daruriyat al-khams. Pemahaman implementasi makosid syariah mengenai perubahan mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam menjawab permasalahan masyarakat muslim, sehingga penting memahami makosid syariah tingkatannya untuk mencegah relevansi hukum. Tujuan utama makosid syariah yaitu adalah kesejahteraan masyarakat, mencegah kerusakan, dan ulama membagi makosid menjadi 3 tingkatan yang berbeda prioritasnya, yaitu menerapkan syariat dan adil. Pengertian makosid syariah sendiri adalah suatu konsep dalam Islam menegaskan bahwasanya pembedahan masalah atau masalah Islam. Makosid syariah yaitu bertujuan untuk mencapai menerapkan hukum-hukum yang di masyarakat. Tujuan makosid syariah sendiri yaitu ada untuk melindungi agama al-hafidz al-din, melindungi jiwa yaitu hafidz al-nafs, yaitu untuk melindungi akal yaitu hafidz al-aql, perlindungan keturunan hafidz al-nasl, dan perlindungan harta hafidz al-mal. Tingkatan makosid syariah sendiri ada 3, yaitu makosid syariah al-amah, makosid al-khasyah, dan makosid al-jiziyah. Makosid al-amah sendiri yaitu adalah suatu konsep dalam teori syariah yang berfokus pada tujuan umum dari syariat Islam. Makosid syariah al-amah adalah tujuan umum dari syariat Islam yang tidak terbatas pada satu jenis hukum tertentu. Kalau makosid al-khasyah itu tujuan spesifik hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, ekonomi, politik, atau sosial. Untuk makosid al-juz'iyah yaitu makosid yang salah satu komponen penting dari teori makosid al-syariah yang berfokus pada tujuan-tujuan khusus seperti hukum dalam syariat Islam. Makosid syariah sendiri yaitu dibagi 4 tingkatan, yaitu ada daruriyat yaitu kebutuhan primer, yang dimana ini kebutuhan primer itu sangat penting untuk mendasari bagi hidup kita, untuk keberlangsungan manusia dan keberlangsungan agama juga. Yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan sekunder yaitu yang namanya hajat. Hajat ini adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam suatu kehidupan kita. Nah, yang tingkatnya terakhir itu ada yang tasmiyah, yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk menyempurnakan suatu hidup, yaitu untuk sebagai penyempurnaan untuk bagi kita. Nah, untuk kesimpulannya kali ini bahwasanya makosid syariah adalah suatu konsep fundamental hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai atau kesejahteraan dan mencegah kerusakan di masyarakat dan melindungi 5 tujuan yang utama, yaitu kita melindungi agama, kita melindungi jiwa, kita melindungi akal kita melindungi keturunan kita, dan melindungi harta, untuk memastikan keberlangsungan hidup yang harmonis dan berkeadilan bagi umat manusia. Makosid syariah sendiri terbagi menjadi tingkatan, yaitu ada daruriyat yang seperti kebutuhan primer yang untuk keberlangsungan hidup kita, tasmiyah yaitu kebutuhan sekunder yang untuk menyempurnakan suatu kehidupan kita, untuk supaya tidak kesusahan. Nah, itu ada tasmiyah dengan tersier dengan kebutuhan seperti untuk menyempurnakan atau memuliakan kehidupan kita. Nah, ini tuh dibagi dengan beberapa tingkatan-tingkatan atau prioritasnya ya, untuk berbeda-beda. Nah, terus pemahaman dalam mengenai makosid syariah sangat penting untuk menjawab tantangan zaman modern secara adil, yaitu secara relevan bijaksana dalam penerapan hukum Islam di berbagai bidang kehidupan seperti dalam kehidupan hukum, ekonomi, dan politik, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya tentang makosid syariah dan tingkatan. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.